Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan menyampaikan materi tentang penjualan angsuran. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Kiki Maulida dengan NIM 170103546. Yang kedua ada Maujiah Muslimah dengan NIM 1801035 Yang ketiga ada Bunga Tika Ansari Sibuea dengan NIM 180103569. Yang keempat ada Nika Trialvina dengan NIM 170103561. Yang kelima ada Yuliana dengan NIM 160103579. Nah, itu tadi anggota dari kelompok kami. Sekarang, yuk mari disimak materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilaksanakan atau dilakukan dengan perjanjian. Pembayarannya dilakukan secara bertahap atau berangsur. Biasanya pada saat barang atau jasa diserahkan kepada pembeli, penjual menerima uang muka sebagai pembayaran pertama dan sisanya diangsur dengan beberapa kali pembayaran. Dalam penjualan angsuran terdapat permasalahan, dan secara garis besar permasalahan yang timbul dalam penjualan angsuran itu terbagi menjadi dua, yaitu masalah non-akuntansi dan masalah akuntansi. Masalah non-akuntansi yaitu bagaimana cara menghindari resiko terjadinya adanya pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya. Yang kedua, masalah akuntansi yang dihadapi dalam penjualan asuransi itu dikelompokkan lagi menjadi 4. Yang pertama, masalah yang berhubungan dengan pengakuan laba kotor. Yang kedua, masalah yang berhubungan dengan cara menghitung bunga dan angsuran. Yang ketiga, masalah yang berhubungan dengan tukar tambah. Dan yang keempat, masalah yang berhubungan dengan pembatalan penjualan angsuran. Ya, saya akan menjelaskan yaitu tentang pengakuan laba kotor. Dasar penjualan laba kotor atas penjualan diakui dalam periode penjualan angsuran terjadi tanpa memperhatikan apakah pembayaran sudah diterima atau belum. Cara ini sama dengan pencatatan penjualan kredit biasa. Metode ini dapat digunakan bila memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, jangka waktu pembayaran relatif pendek. Yang kedua, kemungkinan terjadinya pembatalan sangat kecil. Yang ketiga, biaya-biaya berhubungan dengan penjualan angsuran bisa ditafsirkan dengan teliti. Contoh dari pengakuan laba kotor. Contohnya pada awal tahun 2016, PT Sani Medical melakukan penjualan angsuran seharga 12.500.000. Dibayar melalui 5 kali angsuran tahunan setiap akhir tahun dan harga pokok penjualan adalah 10 juta rupiah. Maka pengakuan laba kotornya adalah laba kotor yang sudah diakui dari penjualan angsuran tersebut dan dicatat pada tahun 2016 oleh PT Sani Medical sebesar 2.500.000, itu dari 12.500.000 dikurangi 10 juta rupiah tanpa memperhatikan apakah pembayaran sudah diterima atau belum. Perhitungan bunga dan angsuran. Dalam setiap penjualan angsuran, ada bunga yang ditanggung oleh pembeli. Dengan demikian, setiap angsuran yang dibayarkan pembeli terdiri dari angsuran, pokok pinjaman, dan bunga yang diperhitungkan. Macam-macam perhitungan bunga yang dapat dipakai dalam penjualan angsuran yaitu: 1. Bunga dihitung dari pokok pinjaman. Dalam metode ini, besarnya bunga dihitung dari pokok pinjaman sehingga besarnya bunga adalah tetap. Sistem ini disebut sebagai sistem bunga tetap. Cara ini banyak dipakai untuk menarik pembeli yang kurang mengetahui cara perhitungan bunga. Yang kedua, ada bunga dihitung dari sisa pinjaman. Besarnya bunga dihitung dari saldo pinjam awal periode, tergantung periodenya bulanan atau tahunan. Kalau angsuran bulanan, bunga didasarkan pada saldo awal bulan. Kalau angsurannya tahunan, maka bunga didasarkan pada saldo awal tahun. Jumlah bunga semakin lama semakin menurun. Oleh karena itu, sistem ini sering disebut sebagai sistem bunga menurun.
Cara ini sering dipakai dalam penjualan angsuran jangka panjang seperti perumahan dan sejenisnya. Dan cara ini juga lebih meringankan pembeli. Yang ketiga ada sistem anuitas. Besarnya bunga dihitung menggunakan rumus anuitas. Dengan menggunakan rumus anuitas, jumlah angsuran tetap, tetapi jumlah bunga semakin menurun, sedangkan angsuran pokok semakin meningkat. Dilihat dari segi besarnya bunga dan angsuran pokok pinjaman, maka sistem anuitas ini disebut sebagai sistem bunga menurun dan angsuran meningkat. Ya, saya akan melanjutkan materi yang dari teman saya tadi, karena saya akan menjelaskan tentang tukar tambah. Di dalam penjualan angsuran, seringkali perusahaan atau penjual menerima barang bekas sebagai uang muka atau down payment. Untuk membeli, biasanya barang bekas yang diterima oleh perusahaan sebagai uang muka itu dinilai lebih oleh perusahaan. Ada contoh soalnya. Jadi seperti ini. Pada awal tahun 2005, toko elektrik menjual televisi berwarna secara berangsur seharga Rp1.375.000. Cara pembayaran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai uang muka diterima sebuah televisi bekas yang dinilai disepakati dengan harga Rp375.000. Sisanya diangsur sebanyak 10 kali angsuran bulanan, masing-masing 1 juta. Tersebut direncanakan. Televisi bekas yang diterima tersebut direncanakan dapat diperbaiki dengan biaya Rp37.500. Setelah diperbaiki, diperkirakan dapat dijual kembali dengan harga Rp350.000. Dalam menjual kembali televisi bekas ini, perusahaan memperhitungkan laba normal dan biaya pemasaran masing-masing sebesar 20% dan 5% harga. Dari harga tersebut, harga perolehan televisi baru adalah 1 juta. Jadi, kita bisa menjawab dengan begini. Awalnya, taksiran harga jual yang tadi seharga Rp350.000. Terus taksiran biaya perbaikannya Rp37.500. Laba normalnya 20% dikalikan 350.000 mendapatkan hasil 70.000. Terus biaya pemasarannya 5% dikali 350.000 dapat 17.500. Jadi totalnya 37.500, 70.000 dan 17.500 itu dijumlahkan mendapatkan hasil sebesar 125.000. Nah, 125.000 ini dikurangkan dengan 350.000. Setelah dikurangkan mendapatkan hasil 225.000. 225.000 ini adalah taksiran nilai realisasi bersih. Terus dikurangkan lagi dengan harga yang disepakati tadi sebesar 375.000. Dikurangkan mendapat hasil sebesar 150.000. 150.000 ini adalah kelebihan harga. Jadi kelebihan harganya totalnya 150.000. Setelah mendapat jawaban ini, kita lanjut lagi dengan pencatatan jurnal. Jurnalnya dicatat sebagai berikut. Untuk jurnal yang mencatat penjualan, jurnalnya adalah piutang penjualan angsuran sebesar 1 juta, persediaan barang dagang sebesar 250.000, cadangan kelebihan harga sebesar 150.000, pada penjualan angsuran sebesar 1.400.000. Terus untuk jurnal mencatat harga pokok penjualan, jurnalnya adalah harga pokok penjualan pada persediaan barang sebesar 1 juta. Setelah itu kita menghitung lagi laba kotornya. Laba kotornya dihitung sebagai berikut. Harga jual yang disepakati tadi sebesar 1.375.000 kita kurangkan dengan cadangan kelebihan harga yang kita dapatkan tadi sebesar 150.000. Setelah dikurangkan kita mendapatkan harga jual yang sesungguhnya sebesar 1.225.000. Nah, setelah dikurangkan, kita kurangkan lagi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya tadi 1 juta. Setelah dikurangkan, mendapatkan hasil 225.000. Jadi kita bisa mendapatkan laba kotor penjualan angsuran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Menjelaskan pembatalan penjualan angsuran. Hal ini terjadi karena pembatalan atas penjualan yang belum dilunasi. Dengan demikian, perusahaan akan menerima kembali barang yang sudah dijual, menghapus piutang penjualan angsuran yang belum direalisasi, dan juga mengakui laba atau rugi pembatalan penjualan angsuran tersebut. Pencatatan transaksi pembatalan penjualan angsuran tersebut meliputi 1. Mencatat pemilikan kembali atas barang yang dibatalkan penjualnya.
yaitu dengan mendebet akun Aktiva yang bersangkutan sebesar harga yang ditetapkan atas dasar penilaian kembali. Yang kedua, mencatat penghapusan saldo piutang angsuran yang terkait, yaitu dengan mengkredit akun piutang angsuran. Yang ketiga, mencatat penghapusan saldo laba kotor yang belum direalisasi. Dalam hal ini digunakan metode angsuran. Pencatatan dilakukan dengan mendapat akun laba kotor yang belum direalisasi. Mencatat laba atau rugi yang timbul akibat kepemilikan kembali atas barang yang dibatalkan penjualnya. Dalam penjualan angsuran, kadangkala pembeli tidak dapat melunasi angsurannya, sehingga terjadi pembatalan penjualan angsuran. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh penjual yaitu yang pertama, barang yang sudah dijual dimiliki kembali. Penjual harus menilai kembali barang tersebut. Dalam penilaian kembali harus dipertimbangkan cadangan untuk perbaikan dan laba normal yang diharapkan. Apabila barang tersebut dijual lagi, nilai realisasi bersih. Yang kedua, piutang penjualan angsuran yang belum dibayar itu dibatalkan. Yang ketiga, mencatat laba atau rugi pembatalan penjualan angsuran tergantung metode pengakuan laba kotor yang digunakan. Laba kotor diakui saat penjualan atau laba kotor diakui secara profesional dengan penerimaan kas. Pembatalan penjualan angsuran itu terbagi menjadi dua metode. Yang pertama, laba kotor diakui saat penjualan. Yang kedua, laba kotor diakui secara profesional dengan penerimaan kas. Saya akan menjelaskan laba kotor diakui saat penjualan. Pada metode ini, laba kotor diakui saat penjualan sehingga saldo piutang penjualan angsuran merupakan beban pokok penjualan yang belum diterima pembayarannya. Jadi, selisih antara nilai realisasi bersih atas barang yang diterima kembali dengan saldo piutang penjualan angsuran merupakan laba atau rugi pembatalan penjualan angsuran tersebut. Yang kedua, laba kotor diakui secara profesional dengan penerimaan kas. Pada metode ini, laba kotor itu diakui secara profesional dengan penerimaan kas, sehingga saldo piutang penjualan angsuran terdiri dari laba kotor yang belum direalisasi dan beban pokok penjualan angsuran. Jadi selisih antara nilai realisasi bersih atas barang yang diterima kembali dengan saldo piutang penjualan angsuran dan laba kotor belum direalisasi merupakan laba atau rugi atas penjualan angsuran. Terima kasih. Nah, itu tadi materi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi kalian semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.